Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan menjelaskan tentang modul 8, yaitu transisi dari analisis ke desain menggunakan diagram interaksi. Tujuan dari modul ini yaitu identifikasi elemen penting dari diagram komunikasi UML, yang kedua membuat komunikasi diagram view dari desain model, yang ketiga mengidentifikasi elemen penting dari UML sequence diagram, dan yang keempat membuat sequence diagram view dari desain model. Nah, ini proses mapnya stakeholder mental model menghasilkan model persyaratan. Model persyaratan itu ada dua, yang pertama model arsitek dan yang kedua itu model desain. Nah, dari kedua model ini dapat menghasilkan model solusi yang sama dan menghasilkan kode. Nah, ini memerlukan desain model. Model desain dibuat dari model persyaratan. Model desain digabung dengan model arsitektur untuk menghasilkan model solusi. Nah, seperti yang tadi saya bilang, model arsitek dan model desain itu digabung akan menghasilkan model solusi. Lalu diagram interaksi. Diagram interaksi UML ada tiga. Yang pertama sequence diagram, yang kedua communication diagram, dan yang ketiga diagram interaksi overview. Lalu setiap diagram interaksi UML digunakan untuk menunjukkan urutan interaksi yang terjadi antara objek selama satu atau dua skenario, dan yang kedua sebuah fragmen dari satu skenario kasus penggunaan. Nah, membandingkan antara analisis dan desain bisa dibaca sendiri ya. Lalu analisis ketahanan. Analisis ketahanan adalah proses untuk membantu dalam mengidentifikasi komponen desain yang akan diperlukan dalam model desain. Nah, ini contohnya analisis ketahanan. Lalu yang dapat diinput untuk analisis ketahanan yaitu ini, dan outputnya itu batas, layanan, dan komponen entitas. Lalu komponen batas. Komponen batas digunakan untuk memodelkan interaksi antara sistem dan aktornya. Nah, ini contohnya ya. Contohnya. Lalu komponen layanan, kelas komponen kontrol layanan mewakili koordinasi pengurutan transaksi dan kontrol objek lainnya yang sering digunakan untuk merangkum kontrol yang terkait dengan kasus penggunaan tertentu. Ini contohnya. Lalu komponen entitas yaitu ini contohnya reservasi. Nah, lalu komponen layanan entitas. Nah, ini contohnya room service dan room, terus mengatur harga kamar. Lalu komponen batas entitas. Komponen batas entitas sering dapat mengambil atribut dari komponen entitas. Nah, misalnya ini nih, reservation UI dan reservation get details. Lalu menjelaskan proses analisis robustness. Ini bisa dibaca sendiri ya. Lalu mengidentifikasi elemen-elemen diagram komunikasi. Nah, diagram komunikasi terdapat elemen-elemennya sebagai berikut. Ini ada berbagai elemen, ini bisa dilihat sendiri dan ini sangat jelas. Lalu identifikasi elemen dari komunikasi diagram, ini variasinya sama seperti yang diagram sebelumnya. Lalu identifikasi elemen komunikasi diagram. Sebuah pesan dapat menunjukkan, ini banyak banget ya, bisa dibaca. Lalu membuat diagram komunikasi. Yang pertama itu tempatkan aktor dalam komunikasi diagram. Yang kedua menganalisis use case dari diagram aktivitas untuk use case. Nah, ini step-stepnya seperti yang tadi saya kasih tahu di awal ya, step-stepnya sama. Yang pertama meletakkan aktor pada diagram, yang kedua mengidentifikasi komponen batas dan lain-lain. Lalu ini contoh yang sudah jadi diagram komunikasinya. Ini contoh keduanya. Lalu diagram urutan. Diagram urutan memberikan perspektif interaksi yang berbeda antar objek. Dapat digunakan sebagai pengganti diagram komunikasi dan dapat dikonversi ke atau dari diagram komunikasi. Buktikan lebih berguna bagi pengembang. Sorot urutan waktu terinteraksi. Nah, ini elemen-elemennya. Ada simbol objek, pesan, pengembalian eksplisit, dan lain-lain. Lalu fragmen. Nah, ini contoh fragmennya. Contoh diagram urutan. Ini contoh diagram urutannya ya. Bisa dilihat kalau saya lihat sih lebih kompleks daripada yang tadi. Nah, ringkasan dari modul 8 ini yaitu diagram interaksi digunakan untuk mengidentifikasi komponen desain yang memenuhi kasus penggunaan. Yang kedua, interaksi objek dapat divisualisasikan dengan UML, yaitu dengan dua mode. Yang pertama, diagram komunikasi, dan yang kedua yaitu diagram urutan. Sekian presentasi dari saya. Barangkali ada penggunaan kata yang kurang sesuai dan kata-kata yang salah, mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.